Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminati Asri Kaumeda. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai mata kuliah Ulumul Hadis, di mana materi yang akan saya bahas yaitu mengenai unsur-unsur hadis dan metode periwayatan hadis. Mari kita simak sampai selesai ya. Jadi unsur-unsur hadis tersebut itu mengenai beberapa macam, yaitu ada sanad atau rawi, ada matan, sigat atau hamul wal adah, dan ada muharijul hadis. Baik, materi yang pertama yaitu sanad. Menurut bahasa, kata sanad atau as-sanad yang berarti sandaran dan yang dapat dipegangi ataupun dapat dipercaya. Secara istilah, sanad ialah silsilah para perawi yang memindahkan atau meriwayatkan matan dari sumbernya yang pertama. Silsilah yang dimaksud itu adalah susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi hadis tersebut sejak yang disebut pertama sampai kepada Rasulullah SAW, yang itu baik berupa perbuatan, perkataan maupun takrir dan lain sebagainya, merupakan materi atau matan hadis. Dengan pengertian di atas, maka sebutan sanad hanya berlaku pada serangkaian orang yang bukan dilihat dari sudut pribadi secara perorangannya saja. Nah, itu salah satu contoh sanadnya sudah dicantumkan di dalam PPT. Salah satunya yaitu yang artinya sanad hadis itu telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi Abdu bin Humaid berkata, Abdu telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Ibnu Rafi berkata telah menceritakan kepada kami, Abdul Razak telah menghabarkan kepada kami, Ma'mar dan Az-Zuhri dan Urwah dari Aisyah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda. Selanjutnya yaitu ada rawi. Dari definisinya, kata rawi atau ar-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau yang memberitakan mengenai hadis tersebut. Antara rawi dan sanad sebenarnya keduanya merupakan dua kata atau dua istilah yang hampir sama. Sanad hadis pada tiap-tiap tobaqoh atau tingkatannya juga disebut para rawi. Begitu juga setiap perawi pada tiap-tiap tobaqohnya merupakan sanad bagi tobaqoh berikutnya. Lalu apa yang membedakan rawi dengan sanad? Jadi yang membedakan dari keduanya adalah jika dilihat dari dua hal. Yang pertama ada dalam hal pembukuan hadis dan yang kedua ada dalam penyebutan silsilah hadis. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu dalam hal pembukuan hadis. Nah, pertama, yaitu orang-orang yang akan menerima hadis kemudian mengumpulkannya dalam suatu kitab tadwin disebut dengan rawi. Dengan demikian, perawi dapat disebutkan dengan mudawin. Kemudian orang-orang yang menerima hadis dan hanya menyampaikan kepada orang lain tanpa membukukannya disebut sanad hadis. Berkaitan dengan ini dapat disebutkan bahwa setiap sanad adalah perawi pada setiap tobaqohnya, tetapi tidak setiap perawi disebut sanad hadis karena ada perawi yang langsung membukukannya. Lalu yang kedua itu dalam penyebutan silsilah hadis, yaitu untuk susunan sanad berbeda dengan penyebutan silsilah susunan rawi. Pada silsilah sanad yang disebut sanad pertama adalah orang yang langsung menyampaikan hadis tersebut kepada penerimanya, sedangkan pada rawi yang disebut rawi pertama ialah para sahabat Rasulullah SAW. Dengan demikian, penyebutan silsilah antara kedua istilah ini merupakan sebaliknya, artinya rawi pertama sanad terakhir dan sanad pertama adalah rawi terakhir. Yaitu ada unsur matan. Matan menurut bahasa berarti punggung jalan atau muka jalan, tanah yang keras dan tinggi. Kata matan dalam ilmu hadis adalah penghujung sanad, yakni sabda Nabi Muhammad SAW yang disebut sesudah sanad. Secara istilah, matan ialah lafal hadis yang dengan lafal tersebut terbentuk hadis. Jadi dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa yang disebut matan ialah materi atau lafal hadis itu sendiri yang penulisannya ditempatkan setelah sanad dan sebelum rawi. Faktor-faktor yang paling utama perlunya dilakukan penelitian ini ada dua hal, yaitu pertama karena beredarnya hadis palsu pada kalangan masyarakat, kedua hadis-hadis tidak ditulis secara resmi pada masa Rasulullah SAW.
sehingga penulisan hanya bersifat individual atau tersebar di tangan pribadi sahabat dan tidak menyeluruh. Lalu ada contoh matan yang terdapat di PPT yang saya buat itu berarti malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan atau ciri-cirinya untuk kalian. Unsur yang selanjutnya yaitu ada sigat tahammul wal ada. Tahammul adalah proses menerima periwayatan sebuah hadis. Menurut bahasa, tahammul merupakan masdar dari fi'il madhi tahmala yang berarti menanggung, membawa, atau biasa diterjemahkan dengan menerima hadis atau menanggung hadis, dan kata ada berarti menyampaikan. Jika digabungkan dengan al-hadas, maka tahammul al-hadis merupakan menerima riwayat hadis. Dengan demikian, tahammul wal ada al-hadas adalah sesuatu kegiatan menerima dan menyampaikan riwayat hadis secara lengkap baik berkenaan dengan mata rantai sanad maupun matan. Unsur yang selanjutnya yaitu muharrijul hadis. Secara bahasa, kata muharrij merupakan bentuk isim fa'il atau sebagai bentuk pelaku dari kata tahrij atau ikhraj yang dalam bahasa Arab artinya menampakkan, mengeluarkan, dan menarik. Secara istilah, ialah orang yang mengeluarkan, menyampaikan, atau menuliskan ke dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seorang guru. Di dalam suatu hadis biasanya disebutkan bahwa bagian terakhir nama dari orang yang telah mengeluarkan hadis tersebut. Suatu hadis yang pada bagian paling akhir hadis disebutkan nama Al-Bukhari atau Rawahul Bukhari, itu menunjukkan bahwa Al-Bukhari lah yang telah mengeluarkan hadis tersebut dalam menulisnya ke dalam kitab beliau yaitu Sahih Al-Bukhari. Baik, setelah kita belajar mengenai unsur-unsur hadis, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode periwayatan hadis. Jadi ada beberapa macam metode periwayatan hadis. Yang pertama yaitu as-simai atau yang berarti mendengar lafal guru, yaitu murid mendengar sendiri dari perkataan gurunya baik dengan cara mengimlakan maupun bukan, baik dari hafalannya maupun membaca tulisan. Dan yang kedua ada al-qiraah yang artinya membaca dari syekh. Artinya seorang perawi membacakan hadis kepada syekh dan syekh mendengarkan bacaannya untuk meneliti baik perawi yang membaca atau orang lain yang membaca sedang syekh mendengarkan. Dan yang ketiga ada al-ijazah. Artinya seorang syekh mengizinkan muridnya meriwayatkan hadis baik dengan ucapan maupun lisan. Dan yang keempat ada al-munawalah yang artinya itu menyerahkan. Jadi al-munawalah ini ada dua macam, yaitu ada munawalah yang disertai dengan ijazah dan munawalah yang tidak disertai dengan ijazah. Lalu yang selanjutnya yaitu ada al-kitabah, yaitu seorang syekh menulis sendiri atau dia menyuruh orang lain untuk menulis riwayatnya kepada orang yang hadir di tempat itu maupun yang tidak hadir di tempat tersebut. Selanjutnya ada metode al-ilam, yaitu memberitahu, yaitu seorang syekh yang memberitahu muridnya bahwa hadis ini atau kitab ini adalah riwayatnya dan fulan dengan tidak disertakan izin untuk meriwayatkan darinya. Dan selanjutnya ada metode al-wasiyah atau yang artinya itu mewasiati, yaitu seorang syekh mewasiatkan pada saat mendekati ajalnya atau dalam perjalanan sebuah kitab yang ia wasiatkan kepada sang perawi. Dan yang terakhir ada metodenya yaitu al-wijada yang artinya mendapat, yaitu seorang perawi yang mendapat hadis atau kitab dengan tulisan seorang syekh dan ia mengenal syekh itu, sedangkan hadis-hadisnya tidak pernah didengarkan ataupun ditulis oleh si perawi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi unsur-unsur hadis dan metode periwayatannya. Apabila saya dalam memaparkan materi tersebut banyak sekali kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.